Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita masuk hari ketiga Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dan karakter Nabi Allah Adam alaihissalam. Saatnya kita membahas Nabi Idris alaihissalam. Bang Sarip disilakan. Ya. Terima kasih Umi Eka. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika yahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bahas tentang konsep Nabi Adam. Salam. Setelah Adam ada Nabi yang berikutnya Idris. Adam Idris gitu ya. Adam Idris. Nama Idris di Quran disebut dua kali. Dua kali. Kalau kemarin ya? Nabi Adam 25 kali. Sekarang di banyak surat ya. Dua kali di satu surat. Di dua surat. Di dua surat. Yang pertama surat ke-19 Maryam ayat 56, nanti ada di surat ke-21 ayat 85. Iya. Dua surat inilah yang menyebut nama Nabi Idris. Di ayat 56 surat 19 hanya Idris sendiri, tapi nanti di surat ke-21 85 disebut tiga nabi sekaligus. Ya, tiga nabi ada Ismail, ada Idris, ada Zulkifli. Berarti nabi-nabi yang berikutnya ya. Ya, itu yang disebut dalam surat ke-21. Kita buka Bang Sarip. Boleh dibuka dulu di Quran surat ke-19 ayat 56. Baik sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-19 Maryam ayat ke-56. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ya. Ya. Ayat berikutnya. Suruh ceritakan tentang siapa? Nabi Idris alaihissalam. Dia disebut sebagai Siddiqun Nabiyya. Mencintai kebenaran. Iya. Siddiqun Nabiyya. Siddiq ya, An-Nabi gitu ya. Iya. Jadi kata Idris ini kalau kita kaitkan dengan tadi yang pertama kemarin Adam Nabi ya. Adam itu sudah Allah kasih perangkat. Allah kasih perangkat untuk belajar, untuk menerima transfer knowledge, ilmu pengetahuan, ya. Maka yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala wadahnya, tempatnya yang super duper, ya. Keren banget ya. Itulah otak manusia yang super canggih itu. Melewati giga dan bait ya. Iya, jangan cuma dimiliki tapi tidak dimanfaatkan. Tapi kita nggak bersyukur dong. Ya, maka harus kita manfaatkan untuk apa? Jadi Idris kita. Ya, darosa yadrusu. Belajar. Atau adrosa yudrisu. Belajar. Ya. Jadi seorang yang belajar dan mau diajar. Jadi tidak hanya mau belajar tapi juga mau diajar. Belajar dan mau diajar. Itulah konsep Idris. Ya. Belajar dan mau diajar. Manfaatkan Adam yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk bekal kita menjadi seorang khalifah. Ya. Khalifah yang akan mengatur, merawat, bahkan juga menyeimbangkan alam semesta ini dengan cara kita belajar, dan mau diajar. Belajar tuh dari buayan sampai liang lahat ya Bang Sarip. Makanya itu nanti di ayat 57-nya Allah sampaikan ada kata warofa'na. Dengan belajar inilah kemudian Allah angkat derajat. Bisa dibuka, tolong dibaca tadi surat 19. Surat 19 ayat tadi 56 57-nya. Baik sahabat, masih di surah yang sama, surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 57. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ya,
ke martabat yang Masya tinggi. Allah. Wa rafa'na makanan aliyan. Jadi dengan apa diangkat martabat tinggi? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Ya kan? Mm-mm. Allah kan sudah sampaikan tuh bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Derajat. Ya. Ada tuh di Quran ya Bang Nah, Said iya, ya? jadi kita diangkat derajatnya Ilmu. dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tuh harus terus belajar aja terus. Terus subhanallah. Ya, Allah akan janji, Allah akan angkat. Nah, maka dalam kisah sejarah ya Idris itu dikatakan Idris adalah orang yang pertama kali menemukan bahkan membuat kata-kata hikmah. Subhanallah. Kalau sekarang kita sering membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah misalkan berisi hikmah-hikmah yang luar biasa. Idris adalah orang yang pertama kali Allah berikan kemampuan untuk dapat mengeluarkan hikmah-hikmah, kata-kata hikmah itu. Berarti beliau cerdas sekali. Karena kan kata-kata itu mengandung motivasi, menyentuh hati. Ya. Masya Allah. Idris juga orang yang pertama kali Allah kasih kemampuan menguasai ilmu astronomi. Masya Allah. Ilmu Ternyata sudah ada perbintangan, sejak ilmu zaman semua. Oh iya. Nabi Idris. Sebab nanti itu sebagai modal bekal kemudian untuk mengetahui waktu. Pagi, Ya kan? siang. Iya, waktu, putaran waktu, bahkan musim. Ya kan? Dari mana? Dari ilmu Terus astronomi tersebut. bahkan karakter semua yang dipengaruhi dengan itu semua sudah dikuasai oleh Nabi Idris. Subhanallah. Idris juga orang yang pertama kali membangun 188 kota pada masanya. Masya Allah. Ya. Di luar rata-rata kecerdasan beliau Oh ya. iya, Masya jadi Allah. sekarang kita ini ada kota modern, ada kota satelit, ada apa dulu. Idris sudah membangun 188 kota. Masya Allah. Dari mana tadi? Warofa'na. Dan ditinggikan Angkat martabat makanan alien ke tempat yang tinggi. Kenapa? Karena mau belajar. Maka konsep Idris adalah Adam yang mau belajar. Kalau dia nggak belajar, sayang-sayang banget. Allah sudah kasih kita kemampuan perangkat yang super duper itu kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baik. Apalagi sahabat, di bulan suci Ramadan saya selalu akan mengulang-ulang mengingat-ingat saat bulan suci Ramadan ini Allah berikan kepada kita kemampuan berpikir kita, ya Allah support dari otak kiri kita yang hanya 12% menjadi lebih karena otak kanan kita dikurangi kerjanya dengan cara kita berpuasa sehingga kita punya kemampuan berpikir yang jauh lebih dahsyat. Kalau kita nggak manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik yang kita mau belajar, maka kita termasuk orang yang sangat merugi. Rugi sekali, subhanallah. Jadi tadi Allah memberikan Nabi Adam perangkat. Kemudian Allah memberikan kepada kita contoh Nabi yang gemar belajar. Itu kita manusia memiliki potensi tersebut ya Bang Sarif. Sahabat, ada kaitan antara kecerdasan dengan puasa. Kecerdasan dengan puasa. Gimana tuh kaitannya Bang Sarif? Kan tadi otak. Ya, di surat kedua ya, ayat 183 ya. Perintah puasa. Perintah puasa kan di sana ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu Allah wajibkan sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi Nabi Idris adalah orang yang setiap hari puasa. Masya Allah, setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Masya Allah. Setiap hari ya Idris itu puasa. Siang, pokoknya pagi sampai malam dia puasa. Setiap hari puasa. Yang selama ini kita kenal adalah puasa Nabi Daud. Ya, ternyata puasa Nabi sistem Idris setiap hari. Sistematis Nabi Daud sehari puasa, sehari libur. Tapi puasa. Nabi Idris setiap hari puasa. Sepanjang hidupnya dia puasa. Di siang hari dan malamnya, sepanjang malam dia itu tahajud. Masya Allah. Dia bangun malam. Dia sholat malam. Ya, kenapa Idris mampu mencapai tadi prestasi yang sangat dahsyat? Artinya teknologi saat itu sangat canggih dikuasai oleh Idris. Karena tadi Idris memanfaatkan titipan Adamnya ini dalam dirinya itu dengan cara dia berpuasa sehingga otak kirinya, otak kanannya mensupport dia untuk berpikir, untuk mengambil hikmah-hikmah dari setiap ayat-ayat Allah yang tersirat maupun yang tersurat. Puasa. Maka siapa saja orang yang pengen cerdas puasa. Rajin puasa.
Ya, Bang Sarip, orang ya. yang ingin jadi santri, jadi pelajar yang cerdas, Rajin puasa. jalannya adalah puasa. Rajin puasa. Insya Allah Makanya kalau di pesantren Ramadan gitu yang ya, dahsyat ini, kita puasa. tidak membiarkan ketika sedang canggih-canggihnya otak kita untuk berpikir, untuk belajar, jangan sampai kita salah dalil. Kita pakai dalil tidurnya orang puasa itu Adalah ibadah. sehingga waktu kita cuma ibadah tidur, bukan Kan ibadah ibadah itu. belajar. Jadi sayang ya Bang Sarip kalau kita tidur. Sayang. Lebih baik kita mengkaji Al-Quran. Karena Dengan potensi kita paham, sedang baca Quran tertidur. lebih baik sedang baca Quran tertidur. Iya, Karena data akan masuk. kita akan masuk. Insya Allah. Subhanallah. Ayat 21-nya tadi tentang Nabi Idris. Iya, tentang Nabi Idris ayat Berikutnya. surat 21 ayat 85 boleh dibaca. Ini yang kedua Allah sebut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Ya. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Itu tadi Quran surat ke-21, sahabat Al-Anbiya ayat ke-85. Allah gandeng nama Ismail, Idris nama Idris, dan Nabi nama Zulkifli. Zulkifli. Ya. Perhatikan baik-baik ini ya. Saya ingin secara umum saja. Ismail nanti kita akan bahas. Tapi saya sedikit buka sini. Kata Ismail itu dari kata Sami'ah. Sami'ah, Sami'ah. mendengar. Mendengar. Karena informasi yang kita dapat untuk kita kelola, kita olah, Dari kita data. pelajari awalnya dari apa yang kita dengar. Ya. Data masuk ya. Kita masuk. Hmm. Ismail artinya dia orang yang selalu mau mendengar apa kata-kata Tuhan. Ismail. Itu. Jadi dengar. Dari dengar itu kemudian dia Idris. Belajar. Dia pelajari apa yang sudah dia dengar. Baik dengar dari Tuhan, dari Allah, dapat ayat-ayat sucinya, maupun yang dia dengar dari yang lain sebagai bahan untuk dia pelajari. Sampai kapan? Sampai Zulkifli. Sampai Nabi Apa Zulkifli? Kafala atau apa kafala? Kafala cukup ya. Cukup kan? Sampai dia merasa cukup saya belajar. Kalau sudah cukup, Baru selesai. baru. Tapi ada nggak kita merasa cukup dengan belajar? Orang yang Enggak. Justru, sudah senang belajar tidak akan pernah merasa cukup. Benar. Akan terus berkurang, maka dikatakan ya dia sebagai nabi yang sabar. Karena proses pembelajaran itu tidak pernah selesai dan membutuhkan kesabaran. Subhanallah. Justru kalau kita makin belajar, makin pengen tahu Bang Sarip. Makin pengen Makin merasa bodoh gitu, makin merasa ternyata begitu banyak ilmu Allah yang belum kita. Jadi itulah ilmu padi namanya. Makin berat, makin berisi, makin merunduk. Kalau orang bodoh itu namanya ilmu alang-alang. Ilmu alang-alang. Alang dia semakin tegak, semakin tajam, semakin tajam. Sementara padi dia semakin merunduk. Tawadu ya, karena merasa banyak yang belum dipelajari. Iya. Kalau tawadunya kita kan beda. Tawadu. Apalagi mau lebaran kan. Tawadu, tahu warna duit. Masya Allah. Bang Sarip bisa aja ya. Masya Allah. Selain itu Bang Sarip, tadi karakter Idris, jadi Allah membuat konsep belajar. Belajar. Sepanjang hayat ya. Dari Boyan sampai ke liang lahat. Jadi itu yang belajar terus, menerus, tidak berhenti. Butuh kesabaran. Setelah dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia pelajari, pertama kan dia sabar belajarnya, sabar juga untuk mengamalkannya kan, dan juga nabi itu apa? Naba yunabiu, menyampaikan pesan. Ya jangan cuma belajar dipakai untuk diri sendiri. Belajar itu untuk juga kita ajarkan kepada orang lain, sampaikan pesan kepada orang lain. Jadi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ketika kita sudah sama-sama belajar, Allah tadi janji warofa'na, Allah diangkat angkat martabat yang tinggi. Allah angkat derajat sampai kemana? Makanan aliyah, ke tempat yang tertinggi karena ilmu. Subhanallah, subhanallah, hazafatillah. Nggak ada yang sia-sia ya Bang Sarip ya? Nggak ada yang sia-sia. Masya Allah, dari nama saja mengandung konsep. Sahabat, jika memiliki pertanyaan, ingin tahu lebih dalam tentang dua nabi yang sudah disampaikan, episode sebelumnya Nabi Allah Adam, hari ini Nabi Allah Idris, silahkan tulis di kolom komentar.
Insya Allah akan dijawab oleh Bang Sarip pada episode berikutnya. Alhamdulillah hari ini kita telah mengetahui bahwa kita, Idris, adalah orang-orang yang selalu belajar dan belajar. Apalagi tadi disampaikan Bang Sarip, saat Ramadan otak kita diberikan Sedang peluang canggih-canggihnya. oleh Allah untuk berpikir dan insya Allah akan paham. Terima kasih Bang Sarip atas ilmunya. Allah alam bisawab. Terima kasih sahabat telah menyimak tayangan kami. Terus dukung kami, jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa pula untuk bunyikan loncengnya. Demikian dari kami pada episode ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.